Sang Dewa Warman bersahabat dengan penghulu penduduk setempat di daerah pesisir Tatar Sunda, Nusa Apui, dan Pulau Sumatera bagian selatan. Setelah menikah dengan Nai atau Nyi Pohaci Larasati, anak Aki Tirem, Dewa Warman kemudian membangun dasar-dasar kerajaan di daerah logam yang bernama Teluk Lada. Sekarang masuk wilayah Pandeglang atau sekitar lereng Gunung Pulau Sari, yang lama-kelamaan menjelma menjadi Kerajaan Salakanagara pada tahun 52 Saka atau sama dengan 130 Masehi. Ibu kotanya diberi nama Rajatapura, artinya negeri atau kota perak, atau dalam catatan Yunani dikenal dengan sebutan Algiri. Salakanagara diperintah oleh dinasti Dewa Warman dari Raja Dewa Warman pertama sampai Dewa Warman ke-9, yaitu selama 232 tahun, tepatnya sampai tahun 362 Masehi. Di Kabupaten Lebak, Pandeglang, serta Serang memang sejak dulu terkenal dengan tambang logam mulia. Sementara wilayah Cikoto dan sekitarnya sejak zaman penjajahan Belanda sudah menjadi wilayah pertambangan emas dan bahan galian lain seperti perak. Di sana juga ditemukan bahan galian logam seperti galena atau biji timah hitam, serta berbagai bahan non-logam seperti andesit, basalt, tras, geolit, feldspar, bengkonit, pasir kuarsa, batu sempur, batu mulia, dan batu bara, serta minyak bumi dan gas di daerah ujung kulon. Tidak mengherankan jika sejak zaman dulu Salakanagara sudah dikenal sebagai negeri perak karena hasil buminya. Salakanagara atau nama lainnya Gilingaya sudah ada sejak zaman Kalabrawa. Nama Salakanagara muncul pada penelitian sejarah kerajaan awal Nusantara dan disebut sebagai cikal bakal Kerajaan Tarumanegara. Penulisan naskah Wangsakerta berlangsung selama 21 tahun di bawah pimpinan Pangeran Wangsakerta Cirebon menggunakan kertas daluang dan tinta hitam yang diperkirakan akan bertahan selama 100 tahun. Dapat dikatakan bahwa naskah yang ada di Museum Sri Baduga itu merupakan naskah salinan. Isi dari naskah Wangsakerta mendeskripsikan mengenai sejarah pulau-pulau di Nusantara, Pulau Jawa, dan Sunda. Bahkan uraian sejarahnya tertulis lengkap, mulai dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara hingga daftar raja-raja dan tahun pemerintahan yang tertulis secara rinci. Naskah Wangsakerta terdiri atas 5 judul bab dengan daftar pustaka berasal dari 8 kitab, yaitu
Pustaka Nagara Nusantara, Pararatuan Sunda Wamsatilaka, Serat Galuh Ibumi Sagandu, Pustaka Taruma Rajia Parwa Warmana, Pustaka Warman Wamsatilaka Ibumi Dwivantara, Pustaka Serat Raja-Raja Jawa Dwiva, Serat Purnawarmana Mahaprabawo Raja I Tarumanagara, dan Pustaka Sang Resi Guru. Polemik para sejarawan muncul sebab naskah-naskah Wangsakerta ini tergolong modern dan begitu lengkap. Menurut situs duniapendidikan.co.id tahun 2018 di Google, bahwa Kerajaan Salakanagara bukan kerajaan tertua di Jawa bagian barat, karena masih ada kerajaan klasik yang lebih tua kala itu, yaitu Kerajaan Sagara Pasir di Bekasi sekitar 1 abad sebelum Masehi, dan Kerajaan Caringin Kurum di Gunung Salak sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Hanya mereka kemudian termasuk ke dalam kerajaan negara bagian Salakanagara. Wilayah yang menjadi kekuasaan Salakanagara yaitu Jawa bagian barat dan semua pulau di sebelah barat Jawa. Sementara kekuasaan lautnya yaitu laut di antara Pulau Jawa dan Sumatera. Walaupun tercatat sebagai negara maritim, tapi Salakanagara juga mempunyai sistem pertanian yang memakai cara berladang. Pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki Salakanagara ialah Nusa Mandala atau Pulau Sangiang, Nusa Api atau pesisir Krakatau, serta pesisir Sumatera bagian selatan. Salah satu peninggalan kerajaan Salakanagara adalah Menhir Cihunjuran yang ditemukan sebanyak 3 buah. Masing-masing ditemukan di wilayah Desa Cikoneng, yang kedua di Kecamatan Mandalawangi, lereng utara Gunung Pulosari, dan yang ketiga ditemukan di Kecamatan Saketi, lereng Gunung Pulosari. Untuk urusan politik kerajaan, Salakanagara menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan di Cina dan kerajaan-kerajaan di India. Kerajaan Salakanagara adalah leluhur beberapa kerajaan di Nusantara, sebab banyak kerajaan-kerajaan besar yang diturunkan oleh kerajaan ini, yaitu Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Kutai, dan Sriwijaya. Kemudian Kerajaan Tarumanagara menurunkan kerajaan besar, yaitu Kerajaan Sunda Galuh, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Mataram kuno, dan bahkan Kerajaan Majapahit di Kalibrantas di Jawa Timur adalah juga keturunan dari raja-raja Sunda. Maharsi Jayasingawarman memimpin pelarian keluarga kerajaan Salankayana dan Palawa yang berhasil meloloskan diri dari kejaran tentara kerajaan Samudragupta. Ia beserta rombongan mengasingkan diri dan dilindungi oleh Dewa Warman ke-8 di Desa Taruma. Oleh karena itu, kerajaan Salakanagara pun mengalami serangan secara terus-menerus, baik dari gangguan perompak bajak laut dan juga terutama dari pasukan Samudragupta yang mengejar Jayasingawarman beserta keluarga dan pengikutnya. Pada masa pengasingannya di Desa Taruma, Jayasingawarman beserta pengikutnya dapat mengembangkan daerah dan akhirnya menjadi kerajaan baru di tepi Sungai Citarum
Kabupaten Lebak, Banten. Bertahtalah raja di Raja Guru Jaya Singawarman sejak tahun 358 Masehi di Kemaharajaan Tarumanegara, yang tidak berapa lama akhirnya bisa membalikan status dari kerajaan bawahan Salakanagara pada masa Dewa Warman ke-8 menjadi Kemaharajaan Induk Salakanagara pada masa Dewa Warman ke-9. Nama Tarumanagara sendiri diambil dari nama tanaman yang tumbuh subur di tepi Sungai Citarum yang bernama pohon tarum. Tanaman ini merupakan komoditi ekspor terbesar dan sumber pendapatan terbesar di Kerajaan Tarumanegara yang digunakan untuk pewarna benang tenun dan pengawet bahan pakaian.